Baik Pak, saya ingin bertanya nih Pak, karena banyak banget nih teman-teman yang lagi praktek luka, stoma atau inkontinensia ya. Jadi hal apa saja sih yang membuat Bapak bertahan untuk tetap berpraktek? Karena pastinya nggak mungkin dalam waktu 1 bulan dulunya juga ada apa? Ada yang naik turun ya, pasti pendapatannya yang betul Pak ya. Jadi tiba-tiba ada yang sedikit, pasti ada yang banyak. Jadi ini pasti ada naik turunnya. Kenapa sih sampai sekarang masih bertahan untuk tetap membuka praktek Pak? Silakan Pak. Ini terima kasih saya diberi pertanyaan membuat kami ya, karena nama praktek mandiri saya dan teman-teman itu namanya Gokir Indonesia. Itu alamatnya ada di Kota Gorontalo. Alhamdulillah kita punya 3 tempat praktik, satunya di Kota Gorontalo dan 2-nya di Kabupaten Gorontalo. Jadi ada cabangnya. Insya Allah di Makassar kita juga sudah ada, tapi sementara masih home care. Doakan semoga segera menyusul untuk kliniknya. Nah, untuk tantangan selama menghadapi era COVID ini, khususnya untuk di praktek mandiri, ya. Jadi yang membuat kami bisa bertahan itu satu, yaitu karena kita ini perawat, ya, perawat luka khususnya itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu yang menjadi poin penting. Dibutuhkan oleh masyarakat itu dalam hal apa ya? Dalam hal khususnya misalnya dalam perawatan luka. Karena di rumah sakit mungkin rumah sakit fokus terhadap penanganan pasien-pasien yang COVID ataupun pasien-pasien yang kondisi kronis ya seperti itu. Sehingga ada pasien-pasien yang tidak harus berada di rumah sakit dan harus menjalani rawat jalan. Nah, sementara mungkin pasien takut ke rumah sakit karena ada wabah COVID, takut berinteraksi dengan orang. Nah, makanya praktek mandiri perawatan luka menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia. Alhamdulillah kita menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki izin untuk perawat untuk membuka praktek yang ini tidak terjadi di beberapa negara di dunia. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, dan berbeda dengan praktik-praktik lain, perawatan luka itu pasien datang itu tidak langsung sembuh. Jadi kalau di kami itu biasa pasien datang itu dirawat minimal 2 kali dalam sepekan. Nah, itu kan membutuhkan perjalanan yang kontinu. Nah, kalau kita tutup, siapa yang merawat pasien-pasien itu? Khawatirnya pasien-pasien itu datang ke dukun atau datang ke orang-orang pintar yang mungkin akan menambah buruk kondisinya. Dia akan memperberat kondisi penyakitnya yang menyebabkan orang sakit menjadi semakin meningkat dan pemerintah menjadi semakin kewalahan. Nah, kita membantu masyarakat dan pemerintah dengan menggunakan skill yang kita punya dengan tetap membuka praktik pelayanan perawatan luka. Oleh karena itu, hal inilah yang membuat kami tetap bertahan meskipun mungkin tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman, kami agak sulit mendapatkan desinfektan, terus agak sulit mendapatkan APD, dan APD itu harganya lumayan meningkat ya, seperti itu. Sementara biaya pelayanan itu masih tetap sama ya, kalau di kami biaya pelayanan tetap sama seperti itu. Tapi biaya-biaya APD dan lain-lain itu sulit dan agak meningkat biayanya. Tetapi karena ini menjadi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu kami tetap ada untuk masyarakat Indonesia. Saya rasa seperti itu, Mas Dep. Bentar ya, sorry Pak. Jadi juga karena memang bagaimana, tapi untuk keuangannya seperti apa Pak? Jadi kan ada juga yang bertanya nih, bagaimana untuk keuangannya? Jadi masih bisa bertahan nggak dengan status keuangannya? Oke, betul. Nah, untuk masalah keuangan, alhamdulillah ya sampai saat ini kita masih bertahan ya, dan insya Allah semoga masih bisa bertahan. Menurut saya kita sebagai owner ya, sebagai seorang owner itu harus berpikir jangka panjang. Jadi praktik usaha yang aman itu kalau kita bisa menutupi kos selama 3 bulan berikutnya. Seperti itu kan, kita tidak tahu seperti wabah seperti ini apa yang terjadi, apakah omsetnya tetap sama, meningkat atau malah menurun. Saya juga sebelum ada webinar ini saya sudah sempat komunikasi dengan teman beberapa praktek mandiri, bagaimana keadaan keuangannya, pasiennya menurun atau tidak ya, seperti itu. Oleh karena itu memang perlu ada dana saving ya, dana saving bagi teman-teman mengelola praktek mandiri untuk
beberapa bulan ke depan karena kita ketahui wabah COVID ini masih panjang. Nah, untuk keuangan memang sampai saat ini belum terlalu terasa, cuman masih banyak pasien yang mungkin agak takut datang ke praktek yang mengharuskan kita datang ke rumah. Nah, memang dianjurkan kita datang ke rumah, cuman kan kalau datang ke rumah itu waktu yang terbuang itu lebih banyak, seperti itu. Oleh karena itu, kami membekali perawat-perawat kita dengan APD, ya, APD yang mumpuni sehingga kontak dengan pasien itu bisa diminimalisir dan terhindar dari wabah COVID. Jadi untuk keuangan, alhamdulillah kita masih bisa bertahan dan masih stabil, ya. Tetapi mungkin itu saran untuk teman-teman. Kalau bisa saving untuk 3 bulan ke depan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ahmad, luar biasa ya.